menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dimaksudkan tuh saya nggak pernah dengar ada orang berani memprovokasi. Ini adalah provokasi. Provokasi, ini provokasi loh. Provokasi. Cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau gitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik gitu. Atau kalau Jokowi tetap jadi presiden, Indonesia akan hancur. Yakin. Kok gua nggak yakin. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution. Gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Ini Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi. Keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya korupsinya, enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Jokowi tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Rame-rame ini semua ya mencari popularitas, tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Presiden kita lagi kerja keras kok, kita bikin begini-begini negatif thinking, tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Mereka siap melaporkan. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kami tidak ada. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Maki-maki terlalu berlebihan juga enggak baik. Ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh kok sekarang bela Pak Jokowi? Mana saya? Coba kalau Anda tahu, mana saya pernah membela Pak Jokowi? Enggak. Mana? Coba dalam kasus apa? Enggak. Saya waktu itu menghantam Setia Novanto, lalu dibilang, oh Pak Mahfud sudah DPP, sekarang bela pemerintah, menghantam Novanto. Novanto tidak dihantam oleh Pak Jokowi. Saya menghantam sendiri. Enggak ada kaitannya, enggak ada sama sekali. Saya mau tanya, di mana saya membela? Enggak. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini. Gitu. Cuma kalau saya ditanya, sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Enggak. Tetapi saya juga tidak mencaci. Amin Rais belak-belakan menyebut jika ada praktik korupsi besar dilakukan keluarga Jokowi. Bahkan ia menyamai hal ini dengan era Orde Baru Soeharto. Ia menuduh Presiden Jokowi telah melakukan praktik korupsi dinasti, di mana menurut Amin Rais, dengan melibatkan Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Meski begitu, Amin Rais tak menyebutkan detail korupsi yang dilakukan Gibran dan Bobi Nasution. Diketahui, Gibran Raka Buming Raka saat ini sebagai wali kota Solo
dan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Akibat praktik korupsi besar ini, Jokowi pun harus mengamankan diri agar kasus ini tak dibongkar oleh presiden setelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga menyebutkan jika Presiden Jokowi akan membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Jokowi ditudingnya akan melakukan intervensi hingga pelanggaran konstitusi. Kata Amin Rais, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo relatif akan mengamankan keluarga Jokowi dari penegakan hukum. Hal itu menurutnya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Amin Rais juga mengkritik kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ia pun menyebut banyak pelanggaran konstitusi di pemerintahan Jokowi. Amin dengan tegas menyerukan kudeta. Ia menggaungkan seruan mosi tak percaya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Partai Umat yang didirikan Amin Rais memastikan akan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024. Bukan kali ini saja, anak Jokowi dituduh korupsi. Pada tahun 2022 lalu, Gibran dan Kaesang juga pernah dilaporkan ke KPK oleh seorang dosen UNJ namun tak terbukti. Seperti diketahui, pelapor Gibran dan Kaesang adalah seorang dosen UNJ bernama Ubedillah Badrun. Ia mengatakan laporannya terkait dengan bisnis Gibran dan Kaesang. Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ucap Ubedillah di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Ubedillah mengaku telah menyampaikan laporannya ini ke Unit Pengaduan Masyarakat di KPK. Dia turut menunjukkan tanda terima laporan itu yang tertanggal 10 Januari 2022. Nama Ubedillah sendiri tertulis dalam laporan itu sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut laporan dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep tidak jelas. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mulanya menjelaskan, pihaknya menerima laporan terkait dengan korupsi Gibran dan Kaesang pada 10 Januari 2022 lalu. Hanya saja, laporan tersebut tidak jelas karena pihak pelapor tidak kunjung menyampaikan informasi yang diperlukan. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi, ungkap Gufron di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Diungkapkan Gufron, data pendukung dari laporan dimaksud belum disampaikan secara lengkap. Hal itu terutama terkait ada tidaknya dugaan penyalahgunaan kewenangan dari pihak penyelenggara negara. Sampai saat ini, pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut, ungkap Gufron. Gufron menjelaskan, laporan dugaan korupsi yang disampaikan disebut terkait relasi bisnis. Dugaan itu bisa terjadi ketika bukan menjadi penyelenggara negara. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur,
Presiden Jokowi semestinya menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dimaksudkan tuh saya nggak pernah loh dengar ada orang berani memprovokasi. Ini adalah provokasi. Provokasi, ini provokasi loh. Provokasi. Cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau begitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Yakin kalau Presiden diganti sama lu bisa lebih baik gitu. Atau kalau Jokowi tetap jadi presiden, Indonesia akan hancur, yakin. Kok gua nggak yakin. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution. Gini aja paling gampang, namanya kan semua terbuka, masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Ya, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Jokowi tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Rame-rame ini semua ya mencari popularitas, tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Presiden kita lagi kerja keras kok, kita bikin begini-begini negatif thinking, tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Mereka siap melaporkan. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Tahu tidak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Tahu tidak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Maki-maki terlalu berlebihan juga nggak baik. Ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh kok sekarang bela Pak Jokowi? Mana saya? Coba kalau Anda tahu, mana saya pernah membela Pak Jokowi? Tidak. Mana? Coba dalam kasus apa? Tidak. Saya waktu itu menghantam Setia Novanto, lalu dibilang, oh Pak Mahfud sudah DPP, sekarang bela pemerintah, menghantam Novanto. Novanto tidak dihantam oleh Pak Jokowi. Saya menghantam sendiri. Tidak ada kaitannya, tidak ada sama sekali. Saya mau tanya, di mana saya membela? Tidak. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini, gitu. Cuma kalau saya ditanya, oh sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Tidak. Tetapi saya juga tidak mencaci.